Ya, hanya Amin Rais yang melihat ini kejang-kejang. Diduga Amin Rais tiap hari melototin progres IKN. Dan saya lihat sudah 7 hari ini Amin Rais tidak lagi memposting video tentang IKN, tapi video Muhammadiyah. Iya. Sama Muhammadiyah aja juga rada ribut-ribut siki. Sama ketika menerima pengelolaan tambang, Amin Rais nggak setuju, protes tuh. Kalau nanti semua anggota setuju, pengurus setuju, Amin Rais bakal keluar dari Muhammadiyah nanti. Bisa-bisa peristiwanya persis seperti waktu PAN. Ya, lama-lama ditinggali kadernya. Oke, yang saya bahas bukan itu. Bahwa setelah Amin Rais nyinyir terus tentang IKN, hari ini Presiden Joko Widodo berserta Menteri dan rombongan meresmikan Jembatan Pulau Balang. Ya, begitu peresmian Jembatan Pulau Balang, Amin Rais sudah kehabisan materi konten. Makanya nggak ngonten lagi. Aduh, gua mau ngonten apa nih ya, Gri ya? Udah Min, cepet. Mumpung ada apa, kritik deh. Terserah lu kayak biasanya gitu. Habis ya, Gri. Istana kan belum jadi. Siapa bilang? Oh, udah jadi. Bila-bilanya udah selesai. Jokowi saya dengar malam hari ini mau nginep 3 malam di IKN, kan berarti udah jadi istananya. Oh iya ya. Terus apa dong? Tempat upacaranya juga udah dipasang tenda. Terus gua ngeritik apa lagi nih? Oh, air. Kemarin saya komplain air sama listrik. Saya dengar airnya sekarang udah ngocor. Malah katanya udah bisa untuk mandiin jenazah. Malah ada yang komen, kalau mau ke IKN, nanti kalau mati udah ada buat mandiin jenazah katanya. Terus apa lagi dong, Min? Apa ya, Gri ya? Oh, apa ya? Kantor Menko ya belum selesai tapi udah topping up menjelang finishing. Hotel udah bisa dipakai, furniture udah selesai semua. Apa ya? Gua mesti bikin konten apa ini ya? Tol udah dicobain hari ini. Jembatan udah diresmiin. Aduh, apa ya? Udah apa kek? Kayak Rocky Gerung tuh loh, kan kehabisan materi. Dia nyari burung kehilangan tempat bertenggernya dan cacing-cacing tergusur dari rumah tanahnya. Udah kayak gitu aja, cacing kayak apa kek? Jangkrik. Kan Rocky Gerung kemarin udah cacing tuh, kamu jangkrik. Jangkrik kehilangan haknya. Kan kemarin kamu juga salah kerusakan ekosistem lingkungan juga tuh, Min. Iya, ternyata bukan hutan heterogen, Gri. Ternyata hutan industri. Ya, gua bilang juga apa. Aduh, apa lagi ya, Gri ya? Udah habis kayaknya nih, makanya gua nggak ngonten lagi nih 7 hari. Rumah sakit itu udah 2 rumah sakit besar udah mau jalan kok. Nanti kalau udah rumah sakit jalan juga gue mau ke IKN, takut ngejeblak. Wah, rumah sakit udah ada kan. Kalau emergency ya oksigen juga udah ada kan nanti kalau udah ada rumah sakit. Ya apa dong, Min? Tahu ya, gue mesti ngonten apa nih tentang IKN nih. Oh, investor. Investor nggak ngaruh, orang nggak ada, belum ada investor luar negeri juga pembangunannya jalan cepet banget kok. Apa kek, Min? Lu komplain apa kek? Bingung ya, Gri, apa ya, Gri ya? Udah semua. Oh, ini bandara. Ya, bandara kayaknya sih saya lihat lagi ngejar landasan sih, setidaknya landasannya sudah bisa dipakai untuk pendaratan pesawat kepresidenan, dengar-dengar. Syukur-syukur pesawat komersial lainnya.
Artinya kan lagi progres juga. Ya malulah saya kalau komplain itu mau Gri, yang lain apa ya? Yang lain ya. Kok jadi gila nih? Memperagakan Amin Rais kayak orang kayak Amin Raisnya gila. Gri, jangan banyakkan ketawa, nggak bisa. Udah berkali-kali video gue sampein, nggak bisa kalau nggak banyak ketawa. Unsur hiburannya yang gue kedepanin, unsur informasinya bisa nyari di tempat lain kan. Kan yang informasi yang gue tampilin juga ada di video-video lainnya kok. Aduh, bingung lah, Gri. Ya udahlah, kalau bingung lu simak video gua. Hari ini Pak Joko Widodo dan rombongan meresmikan jembatan Pulau Balang. Jembatan ini menghubungkan antara Balikpapan dengan Pasir Penajam Utara dan sekaligus menghubungkan antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Jembatan dibangun mulai 2015. Artinya 1 tahun setelah Jokowi menjabat presiden pertama kali waktu itu, periode pertama. Anggarannya 1,43 triliun. Anggarannya habis 1,43 triliun. Kebayang nggak sih kalau ada proyek nilainya 1,43 triliun, kalau bukan Jokowi dan Pak Bas, dibagi-bagi nggak itu kira-kira? Bagi-bagi. Setidaknya 10% dikeluarin pejabat-pejabatnya, 10% lagi dikeluarin untuk brokernya, 10% lagi dikeluarin untuk keuntungan. 30% sampai 40% dibagi-bagi. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi nggak? Nggak jadi. Mangkrak, duitnya habis, proyeknya mangkrak. Itu yang terjadi. Mohon maaf, presiden sebelumnya, saya nggak usah sebut presidennya siapa, eranya siapa, banyak sekali pembangunan yang digerogoti oleh orang-orang yang ada di sekitar proyek itu. Ya, anggaran habis, barang nggak jadi. Banyak sekali. Ini kalau nggak Jokowi dan Pak Bas, habis. Gua jamin habis. Gua jamin habis. Loh, di mana-mana proyek itu paling nilainya yang dibelanjakan benar-benar untuk proyek itu 50-60% kok. Sisanya dipakai keroyokan, dipakai bancakan kok. Sudah terbukti. Sudah banyak kejadian kok. Ini baru jembatan loh. Coba bayangin orang-orang yang nyinyir itu. Melihat ini nggak? Kalau bukan Jokowi yang menjadi leadersnya. Kalau bukan Jokowi yang menjadi presidennya. Belum tol seluruh Indonesia. Berapa triliun itu? Jadi nggak kira-kira kalau bukan Jokowi? Saya jamin nggak jadi. Mangkrak. Saya jamin nggak jadi. Sirkuit Mandalika dan yang lain-lainnya. Nggak jadi. Dipakai keroyokan. Itulah kenapa Jokowi hari ini dibenci banyak pemain-pemain itu. Udah nggak bisa bermain. Udah nggak bisa bermain. Udah gitu dapat partnernya Pak Bas. Yang memang juga lurus, bersih, bekerja untuk negeri ini. Nggak bisa dimain-maini. Kalaupun orang-orang yang tidak bisa diperingatkan, ya macam Menteri Kominfo, macam Menteri Pertanian, macam Menteri Sosial, macam Menteri KKP, macam Menteri, itu yang udah nggak bisa diperingatkan. Padahal Jokowi udah berkali-kali ngomong, awas, awas, hati-hati. Kementerian itu anggarannya triliunan, dan itu uang rakyat, awas, hati-hati. Udah berkali-kali tuh. Begini yang nyinyir-nyinyir itu udah ketebak lah. Ini bubar semua proyek IKN. Makanya si Amin Rais ngomongnya mangkrak. Pasti mangkrak. Walaupun sekarang kelihatan cepet, pasti mangkrak. Udah pasti mangkrak. Berkali-kali setiap videonya dia selalu, saya jamin mangkrak. Udah pasti mangkrak. Karena ya tadi yang saya sampaikan itu yang terjadi. Aduh, mudah-mudahan nanti penggantinya Pak Jokowi, Pak Prabowo, jauh lebih tegas, jauh lebih disiplin, jauh lebih strict. Ada yang korupsi, keroyokan proyek langsung door. Karena Pak Prabowo udah selesai dengan hidupnya sendiri. Udah selesai dengan dunianya. Benar-benar untuk pengabdian kepada bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan. Oke, kita simak peresmian jembatan Pulau Balang oleh Presiden Joko Widodo. Cekidot. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo tiba di tempat acara.
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, penjabat Gubernur Kalimantan Timur beserta Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur, penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, tokoh adat dan tokoh masyarakat, para influencer media sosial, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Pulau Balang, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dalam acara peresmian Jembatan Pulau Balang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda diresmikannya Jembatan Pulau Balang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini akan segera kita resmikan salah satu infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara Nusantara. Kita akan segera resmikan Jembatan Pulau Balang yang menyeberangi Teluk Balikpapan, yang akan menghubungkan antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, atau nantinya juga dari Provinsi Kalimantan Timur menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan. Jembatan ini dibangun sejak 2015 dan menghabiskan anggaran 1,43 triliun, dan tadi sudah kita coba jalan tol, meskipun belum selesai 100%, tapi mulus dan nyaman. Pak Menteri PU Pak Basuki yang menyebabkan tadi kita harus ngebut, di depan ngebut terus, kalau kita nggak ikut ngebut ketinggalan terlalu jauh. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penekanan tombol sirine. Mohon izin. Baik, kami akan pandu hitung mundur. 3, 2, 1. Pulau Balang. Baik, selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk dapat membubuhkan tanda tangan pada prasasti yang telah dipersiapkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara peresmian Jembatan Pulau Balang pada sore hari ini selesai. Ya, amin, nice, tambah kecang-kecang. Ada yang tersirat di pernyataan Jokowi. Biasanya Pak Jokowi itu menyampaikan pesan moral atau pesan politik itu dengan simbol-simbol. Yang saya bisa tangkap adalah jalan tolnya sudah mulus, Pak Bas selalu di depan, karena Pak Bas larinya kenceng, saya harus menyesuaikan dan mengejar Pak Bas supaya tidak ketinggalan terlalu jauh. Ini apa artinya? Ini pesan moral kepada Deddy Sitorus yang lu ngomong
Ojo ke susu, ojo ke susu, ojo ke susu, susumu. Ini sekaligus nyindir Jarot. Jangan buru-buru, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Harus buru-buru lah. Ini sekaligus nyindir Refli Harun. Nyindir Masinton. Amin Rais mah nggak usah disindir, gue kesindir terus sendiri dia mah. Itu artinya kalau kita nggak bisa jalannya cepet, pasti akan ketinggalan. Kalau Indonesia negara ini nggak bisa jalan cepet, ketinggalan dengan negara lain. Apalagi jangankan negara Cina. Dengan negara tetangga aja kita ketinggalan kok. Jangan ikuti politisi yang komen terus tentang Jokowi. Mindsetnya nggak bener dia. Nggak bener dia mindsetnya. Gimana kita mau maju? Oh, negara lain jalannya cepet kok kita pelan-pelan. Ya, maafi faedah. Nggak ada faedahnya lah. Ya, apa bernegara kayak begitu? Gimana? Perubahan zaman begitu cepat kok kalau kita nggak susul cepat gimana caranya? Loh kalian mah cuman seharian kalian aja. Datang kerja pulang dapat gajian, dapat insentif, dapat tunjangan. Loh enak banget. Kerja nggak kerja dapat terus. Loh enak banget. Harapan rakyat kan cuman bayar pajak negaranya maju. Menggantungkan ke kalian-kalian yang tadi saya sebut namanya. Mau jadi apa negara ini? Zaman begitu berubah cepat kok. Kalian seenak-enak sendiri. Aduh. Oh, dusun banget sih pada. Oke ya. Jembatan sudah diresmikan. Mudah-mudahan ini adalah membuka akses seluas-luasnya tidak hanya ke IKN, tapi juga seluruh Kalimantan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.